tahtamu bersama. Jemaat Tuhan, masih kurang semangat. Shalom. Agak dingin-dingin gimana? Tapi kita percaya hujan pagi ini adalah hujan berkat bagi kita semua, bagi setiap kita yang tetap percaya dan selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Semuanya siap memuji Tuhan pagi hari ini? Mana semangatnya? Haleluya. Yang bersemangat, lambaikan tangannya bagi Tuhan. Tengok kanan kiri, memberikan senyum yang luar biasa. Kita masukkan hati kita pagi hari ini. Sebelumnya mari bersama-sama kita baca Mazmur pasal 150. Ya, mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan segenap suara kita. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceratap yang berdending. Pujilah Dia dengan ceratap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Katakan haleluya. Yang sepakat berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Segala pujian syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Karena segala kebaikan-Mu, karena segala anugerah-Mu, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami boleh berdiri di tempat ini. Kami rindu dengan kerinduan kami memberikan hati kami Tuhan. Mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap, kami rindu beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang menjamah setiap kami Tuhan. Setiap hati kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Setiap kami yang rindu dan haus akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya pagi ini, awal, pertengahan, hingga akhir nanti di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan bersama-sama, ya Allahku, Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku harap. Dengan segenap hati katakan, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan. Setiap waktu hanya puja dan katakan, dalam manis kau dengar, dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Dengan segenap hati jemaat Tuhan katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
selagi ku ada Tuhan, selagi ku mari lebih lagi katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. dalam hadis kau dengar, Dalam hari kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. mari lebih lagi dengan segenap hati, inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. dalam manis kau dengar, Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. lebih lagi katakan inilah yang ku renungkan Tuhan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. dalam manis kau dengar, Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan setiap waktu. mari dengan segenap hati katakan, Nyanyian puja dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan, dalam manis kau dengar, dalam manis kau yes Lord, Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan saja yang katakan, inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. sebab nyanyian dan pengagungan Tuhan, nyanyian Dan pengagungan padamu. dalam manis kau dengar, Dalam manis kau dengar Tuhan,
manis kau dan hatiku bersuka. Mari lebih dahsyat lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, dan hatiku katakan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka. Beri sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan hatiku bersuka hanya karenamu. Haleluya. Karena Engkau Tuhan, hanya karenamu. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikan. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Yesus. Mari dengan segenap hati lebih lagi sembah Dia, mari tinggikan Dia, sebab hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Segala hormat, segala puji hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan, kami terima penyertaan-Mu, kami terima sukacita yang melimpah-limpah yang dari Engkau buat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Bagi setiap yang percaya, setiap yang siap memuji dan bersorak-sorai, katakan dengan segenap hati, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, siap memuji Tuhan. Mari kami undang cepat untuk bangkit berdiri. Kita mau menari bersama Tuhan karena mungkin cuaca dingin yang datang juga sedikit, tapi kita percaya firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti hadir di tempat ini. Amin. Dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hati jemaat Tuhan.
rindu bertemu di sana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang berani dengar adalah kekirakan. Karena yang kita pertemuan di, mari katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang pasti. Katakan lebih dahsyat. Saya rindu bertemu di sana Jauh di udara. Ya, nyanyian yang terdengar yang berani adalah kekirakan. Karena yang kita pertemuan. Katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana jauh di udara. Katakan dengan segenap hati. Yang terkadang belum pernah Adalah kekirangan. adalah kekiraan. Haleluya. Dan anak kala yang Itu kita pertemuan. Katakan lagi, ada pertemuan di udara. ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu Saya rindu bertemu di sana jauh di udara. katakan Yang terkadang belum pernah adalah kekirangan. kekiraan. Dan anak kala yang kita pertemuan di Dan anak kala. Dan anak yang bikin kita pertemuan di, dan anak Allah. Dan anak yang bikin kita pertemuan di udara. Mari jemaat Tuhan lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau bisa kakak, kalau katakan kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, lagi katakan, kalau bisa kakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, lagi katakan, kalau bisa kakak, kalau bisa kakak, kalau bisa kakak, kalau bisa kakak, katakan, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang terbesarnya berkeliling tak ada, kalau namaku dipanggil, katakan lambaikan tangan, kalau bisa kakak, kalau bisa kakak, kalau bisa kakak, kalau bagi katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bisa kakak, kalau bisa kakak, kalau bisa kakak, kalau lagi katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bisa kakak, kalau lebih dahsyat, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku. Haleluya. Masih lebih dahsyat lagi, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sejak ku terima Yesus, katakan, sejak ku terima Yesus, para sukacita di hatiku. Sejak ku terima, katakan lebih dahsyat. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, haleluya, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, lagi. Sejak ku terima Yesus, katakan, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima, lebih dahsyat lagi. Sejak ku terima Yesus,
sejak ku terima Yesus, balas sukacita di hatiku sejak ku terima. Sekali lagi yang lebih semangat. Sejak ku terima Yesus, yes, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah cita di hatiku sejak ku terima. Katakan berlimpahlah, berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima. Katakan berlimpahlah, berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Segar ya. Amin. Silakan duduk jemaat. Sebentar kita mau siapkan hati kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Suatu hal yang kami rindu, kami selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami selalu rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, siapkan hati kami untuk kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, untuk mendengarkan pengajaran bagi hidup kami Tuhan, agar hidup kami lebih menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Mari pimpin kami, bimbing aku masuk rencana-Mu, masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari lebih lagi katakan, mataku tertuju padamu Tuhan, tertuju padamu ya Bapa, tertuju padamu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Mari bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kami mau selalu, ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati. Kami mau
mau mengikutimu Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau Mari angkat kedua tangan kita. Ini kami Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan kami rindu, kami mau mengikuti segala kehendak-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari lebih sungguh lagi katakan, kami mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari kepada hamba-Nya kami berserahkan ukuran depan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita bangkit bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Mataku tertuju padamu. Biarlah hati kita berfokus kepada Tuhan hari ini. Tertuju padamu, Karena Dia adalah Tuhan kita yang kita sembah. Dia yang telah memberi hidup kepada kita. Dan Dia juga memberi berkat kepada kita hari ini. Ingatku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. 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 Haleluya. Bapak Suyatmo akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Memang cuaca agak dingin Saudara, karena jam 2 tadi sudah mulai hujan sangat deras sekali sampai jam 6. Puji Tuhan, doa saya kiranya Tuhan akan memberkati kita seperti hujan yang deras melimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan lanjutkan Saudara, pemberitaan Injil itu sama dengan pengorbanan. Ya.
Jadi memberitakan Injil itu sama dengan berkurban. Kita akan membaca Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Saya akan menyampaikan di dalam ayat yang ke-8, Saudara. Kita baca ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya, kalau bisa jalan, ya. Pada umumnya hidup seseorang itu tidak mau berkorban, ya, tidak mau rugi. Ya, ini normal ya, karena kita manusia yang inginnya itu mencari untung gitu ya. Tidak mau kehilangan, tidak mau berkurang uang kita, kalau bisa tambah terus kan itu kan. Ini namanya orang yang apa? Egois gitu ya, karena dosa gitu. Ada orang mengatakan wekmu itu wekku, wekku dewi gitu. Itu kan orang apa? Orang egois ya. Wekmu wekku, tapi wekku dewi. Gitu. Itu orang egois Saudara. Nah, pada umumnya orang itu kalau bisa untung sebesar-besarnya gitu ya. Semua adalah milikku kan itu kan. Dan Yesus juga mengatakan semua yang ada di dunia itu kalau bisa ada di tangan kita gitu ya. Tapi apa artinya kalau kita ini kehilangan nyawa kan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang kaya gitu ya, para pejabat itu kan sudah punya semuanya. Tapi kenapa masih korupsi? Ya, karena apa? Karena egois. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka orang Kristen ini sulit gitu ya. Sulit untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu sama dengan, Saudara. Sama dengan apa? Berkorban. Tapi belum tentu berkorban adalah pemberitaan Injil, memberitakan Injil. Tetapi orang yang memberitakan Injil ini pasti berkorban, Saudara. Karena kami pengalaman, Saudara. Kami memberitakan Injil ketika membawa anak-anak mission trip gitu, pas berkorban. Gitu ya. Berkorbannya tidak sedikit ya, kadang-kadang bawa ya memang dapat sumbangan Saudara, tapi tetap berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban biaya. Kalau saya memberitakan Injil
atau pelayanan ke Wonogiri itu sebelum pandemi, ke Boyolali, itu berkorban. Ya, maka memberitakan Injil itu sama dengan berkorban. Maka saudara, banyak orang yang menghindari untuk penginjilan. Nah, banyak orang mempunyai cita-cita atau mempunyai hidup enak ya. Cita-citanya kan hidup enak gitu. Kalau bisa bangun tidur langsung sarapan tersedia, kopi tersedia gitu ya. Kemudian ya enggak kekurangan gitu ya. Nah, saya sering mengatakan saudara, orang itu punya cita-cita anak dimanja, remaja pemuda berboya-boya, dewasa kaya, mati masuk surga. Enak enggak ya saudara? Gak mau rekoso toh? Gak mau menderita kan? Anak-anak gitu ya, itu dimanja gitu ya, minta duit gitu ya, pasti ada gitu ya. Kemudian remaja pemuda ya berboya-boya kemana saja, pelesiran kemana saja bisa saudara. Kemudian ketika dewasa ya enak saudara. Ada orang yang berdoa, Tuhan kalau saya ongkang-ongkang kaki uang datang. Ya. Pernah saya sampaikan video Gareng berdoa itu ya. Gitu. Kalau bisa itu kita ini ongkang-ongkang saja dapat apa? Dapat uang. Bisa enggak kita ini hanya ongkang-ongkang di kursi dapat uang? Bisa enggak? Ya, tukang jahit. Atau kipas-kipas gitu ya. Kemudian dapat apa? Dapat uang. Nah itu bakul sate. Ya. Bapak saudara enggak ada Bapak saudara. Pasti kita mendapatkan sesuatu harus diawali dengan apa? Berkorban. Ya. Maka penginjilan itu juga berkorban. Nah, tetapi kita sebagai orang Kristen harus meneladani Kristus karena Yesus hanya ingin mengasihi manusia dengan memberi nyawanya demi kebaikan dan keselamatan manusia. Bapak saudara, Yesus itu datang ke dunia, saudara, itu juga berkorban. Karena Yesus ini hatinya hanya untuk mengasihi orang-orang yang saat ini tersesat, saat ini berjalan menuju kebinasaan, mereka yang berjalan menuju neraka. Maka Yesus hadir, saudara. Yesus datang, ini hanya ingin mengasihi manusia sampai mengorbankan apa? Nyawanya. Yesus itu mengorbankan nyawanya hanya ingin mengasihi manusia. Maka Yesus itu meringkas isi Alkitab itu hanya dua. Isinya hanya dua, kalau Alkitab itu diringkas untuk dilakukan gitu ya. Apa saudara? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap rohmu dan segenap tubuhmu gitu ya. Jadi mengasihi Tuhan itu sepenuhnya, enggak separuh-separuh. Gitu. Itu adalah hukum yang pertama dan utama. Pertama dan utama. Kemudian yang kedua, saudara, kasihilah sesamamu. Saudara. Nah, kalau kita ini mengasihi sesama kita pasti berkorban. Ya, jajak nih gitu ya. Kemudian kalau sakit kita datang, ya. Kalau mungkin ulang tahun kita bawa bingkisan, gitu. Ya. Berkorban. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri ini perlu, karena ini standar untuk mengasihi yang lain. Tapi kadang-kadang kita lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi yang lain. Nah ini adalah Yesus saudara. Maka ini perintah dalam Alkitab dapat diringkas hanya ada dua. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu nanti dibaca di dalam Injil Matius saudara. Nah ada beberapa pelajaran bagi kita dalam memberitakan Injil dari ayat 8 saudara. Saya memberikan tema memberitakan Injil itu sama dengan pengorbanan. Karena saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apa yang aku berikan kepadamu cuma-cuma, berikanlah kepada mereka dengan apa? Cuma-cuma. Ini merupakan satu pengorbanan yang besar. Saudara. Apalagi kalau murid-muridnya ini dapat berdoa untuk orang sakit sembuh gitu, semua sakit penyakit dapat disembuhkan. Saudara. Bisa enggak murid-muridnya memperkaya diri? Saudara?
bisa pasang tarif gitu ya. Nah, itu nanti sama dengan dukun saudara. Ya, dukun itu bisa menyembuhkan orang sakit karena apa? Ya, ya dibayar kan, minta bayaran kan. Maka dukun itu jarwo dosa apa? Udu rukun gitu ya. Coba kalau kita tanya tetangga kita yang pergi ke dukun itu, ada yang gratis enggak Mas? Enggak ada, pasti bawa minimal gula teh kan, gitu kan. Kalau dulu kan gula teh kan, bawa ayam, bawa macam-macam Mas. Tapi beda dengan Tuhan Yesus Mas. Yesus itu menyembuhkan itu memberi dengan cuma-cuma, dan ketika orang disembuhkan memberikan kepada yang lain juga apa? Cuma-cuma. Ini prinsip. Maka ketika kita ini diselamatkan oleh Yesus dengan cuma-cuma, maka kita memberitakan Injil dengan cuma-cuma. Yang pertama, saudara, pemberitaan Injil adalah menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, saudara. Jadi tujuan kita memberitakan Injil adalah kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Kalau kita ini dimuliakan, kita ini mendapatkan upah, atau kita ini mendapatkan pujian, ini adalah akibat, bukan tujuan kita. Bapak saudara, memberitakan Injil itu tujuannya adalah kemuliaan nama Tuhan. Maka saya sering mengatakan, Bapak saudara, kita ini diberkati Tuhan, kita ini diberi kekuatan Tuhan, kita ini dilimpahi dengan finansial oleh Tuhan, kita ini dijaga oleh Tuhan. Itu akibat ya, karena kita ini mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Walaupun juga kita kadang-kadang kita konsekuensinya apa? Mungkin menderita. Murid-murid juga begitu. Murid-murid Yesus ini karena cintanya Yesus kepada Yesus, dia sampai mati martir. Jadi Bapak Saudara, bukan kita ini mencari kemuliaan. Maka Bapak Ibu Saudara berdoa, Bapak Ibu Saudara ibadah, Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, itu tujuannya hanya satu, Saudara. Yaitu apa? Memuliakan nama Tuhan. Kalau dipuji, itu adalah konsekuensi, akibat karena kita ini sungguh-sungguh cinta pada Tuhan. Kalau kita ini tujuannya memuliakan nama Tuhan, kemudian kita diberkati Tuhan, itu adalah konsekuensi karena kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya punya pemahaman ini dan kami melakukannya. Saudara. Maka kalau saya senang dipanggil, kalau memang punya waktu, saya pelayanan ke desa, kemudian gereja yang tidak punya. Saudara. Ya, kalau gereja besar, saudara, biasanya kan kalau saya pelayanan di gereja besar, biasanya kan saya dapat PK, saudara. PK-nya juga besar, saudara. Ya kalau gereja besar saya terima, saudara. Ya, kalau gerejanya besar saya terima. Tapi kalau gereja di desa itu kan membutuhkan, saudara. Ya. Dan mereka pengen memberi juga, saudara. PK-nya diberikan, saudara. Tapi biasanya saya kembalikan, bahkan saya tambah, saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena memberitakan Injil tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adalah penginjilan. Nah, Yesus memberi kuasa atau mujizat-mujizat kepada murid-muridnya, merupakan kuasa yang ia berikan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kemuliaan. Jadi mujizat yang diberikan kepada murid-muridnya atau murid-muridnya menerima kuasa untuk melakukan mujizat, supaya nama Allah dimuliakan, saudara. Maka Tuhan itu memuliakan dirinya, saudara, itu melalui mujizat. Walaupun ada mujizat yang sifatnya menghancurkan, saudara. Tapi untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Contohnya, saudara, ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, saudara, Firaun itu kan keras hati, saudara. Ya, keras hati kan? Keras hati, nggak boleh. Karena bangsa Israel ini harus menjadi pekerja paksa, ya, pekerja rodi di Mesir. Nggak boleh keluar dari tanah Mesir. Nah, kemudian Tuhan mengutus Musa kan, kemudian Musa melakukan apa? Mujizat-mujizat kan.
Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan, kemudian bangsa Mesir takut, dan bangsa Mesir membiarkan Israel untuk apa? Untuk pergi. Tetapi tidak, saudara. Hati Firaun ini menjadi keras. Ya, hati Firaun ini tetap mempertahankan bangsa Israel tidak boleh keluar dari apa? Dari Mesir. Kemudian Tuhan melalui Musa mengadakan apa? Tulah itu ya. Tulah itu mukjizat, saudara. Ya. Tulah itu mukjizat. Coba kita lihat, saudara. Tulah yang pertama apa? Air menjadi darah, saudara. Coba semua air di tanah Mesir itu menjadi darah. Mau minum, saudara, itu menjadi darah. Mau mandi, air mandi itu menjadi darah. Mereka nggak bisa mandi, nggak bisa minum, saudara. Supaya apa? Supaya Firaun ini memberi apa? Memberi izin keluar bangsa Israel dari Mesir. Tapi Firaun tidak mengizinkan, saudara. Kemudian tulah kedua, saudara. Apa? Binatang-binatang amfibi. Ya, biasanya diterjemahkan apa kata. Ya. Bapak Ibu tidur kemudian dikeloni sama kata gitu ya. Mau makan piringnya ada kata. Saudara. Coba mau duduk di santai ditemani kata. Ya. Padahal kata itu gila nih, apalagi kata yang bunyi-bunyi pada saat hujan itu. Ya. Nah kemudian nyamuk, saudara. Coba nyamuk. Ya. Ini adalah mukjizat yang dilakukan Tuhan untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel. Untuk menyatakan kemuliaan bahwa Tuhan itu mengasihi Israel. Gitu ya, supaya Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian lalat pikat, ya. Kemudian penyakit sampar pada ternak, semua ternak mati. Ya. Kemudian bisul gitu ya, semua orang bisulen gitu ya. Kemudian hujan es bercampur api, belalang, kegelapan 3 hari, ya. Kematian anak-anak sulung. Ini adalah mukjizat-mukjizat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka mukjizat, saudara, memang ada mukjizat yang sifatnya apa? Destruktif, menghancurkan. Ya. Tetapi ada juga, saudara, mukjizat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu menolong. Ya. Menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya, memang kalau kita lihat perjanjian baru itu sifatnya apa? Sifatnya menolong, membantu, meringankan orang. Saudara. Tetapi mukjizat, semua mukjizat yang ada di dalam Alkitab selain menolong orang, menyatakan kemuliaan Tuhan supaya orang menjadi percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apa saja. Maka saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi, mukjizat yang terjadi sebenarnya untuk mengingatkan, saudara, supaya kita ini melihat kemuliaan Allah. Nah, mukjizat-mukjizat itu sarana atau perlengkapan supaya orang menerima Injil, menerima ajaran Injil. Mukjizat bukan tujuan pemberitaan Injil, tetapi sarana. Bapak Ibu Saudara, ini sudah saya sampaikan minggu-minggu yang lalu, bahwa mukjizat yang Tuhan nyatakan, mukjizat yang dilakukan oleh murid-muridnya hanya sebagai apa? Sarana, sebagai alat. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Tujuannya bukan untuk mencari mukjizat. Ya. Bukan untuk mencari berkat. Tetapi ketika kita ini berdoa, kita beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Karena kita ini mengasihi Tuhan. Kita ini taat pada firman-Nya, kita ini ketemu dengan Tuhan, kita ini mau berbakti kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Dan ketika kita ini melakukan dengan sungguh-sungguh, saudara, akibatnya apa? Konsekuensinya apa, saudara? Tuhan memberkati. Maka berkat itu bukan tujuan kita, saudara. Kita ini disembuhkan dari sakit penyakit, bukan tujuan kita, saudara. Karena apa? Kalau ini menjadi tujuan, saudara, ketika kita ini tidak diberkati Tuhan, kita mutung, bersungut-sungut. Kalau kita ini tidak disembuhkan sakit penyakit kita, saudara, kita ini ngedumel. Ya. Oh Tuhan itu tidak mengasihi saya, akhirnya tidak percaya.
Tetapi tujuan yang utama kita beribadah, kita melayani, kita ini berdoa, kita menyembah Tuhan adalah satu, saudara, yaitu memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, mujizat, berkat finansial, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat materi, saudara. Itu hanya konsekuensi, akibat, karena kita ini cinta Tuhan dan kita ini memuliakan nama Tuhan, saudara. Maka mujizat itu hanya sarana, hanya alat, saudara. Nah, banyak orang Kristen pergi ke gereja gitu ya, beribadah kepada Tuhan hanya mencari ini, berkat, saudara. Mencari mujizat. Nah, Bapak Saudara, ini adalah pengajaran yang benar. Kita hanya memuliakan nama Tuhan. Maka orang menerima mujizat, artinya Tuhan menyatakan kemuliaannya karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Maka Yesus sangat mengasihi mereka, saudara. Yesus menyatakan apa? Mujizatnya. Maka kalau Bapak Ibu Saudara, kita ini menjadi percaya kepada Yesus. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat peduli dengan kita. Maka kalau Yesus itu peduli, maka Yesus itu memperhatikan kita. Sama dengan orang tua yang peduli dengan anak. Maka orang tua ini mengasihi anak, mencukupkan kebutuhan anak. Kalau anak itu apa? Anak itu taat kepada orang tuanya. Sama, kalau kita ini taat kepada Tuhan, kita ini setia kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, Yosef, maka semuanya itu disediakan oleh Tuhan. Itu keyakinan saya, Yosef. Ya. Kita ini kan kadang-kadang ke gereja saja enggak gitu ya, baca Alkitab tidak gitu ya. Kemudian kita setia pun juga tidak. Kemudian ketika kita menghadapi kesulitan berdoa, Yosef. Kalau kita ini tidak dijawab, kemudian kita apa, saudara? Muni-muni enggak? Tuhan enggak dengar doa saya gitu ya. Nah, baca Alkitab saja enggak, ibadah saja enggak. Kalau ada kebutuhan, saknya Tuhan aku minta ini gitu. Tuhan harus sediakan, saudara. Namanya apa, saudara? Egois enggak? Egois, saudara. Kita ini yang setiap hari berdoa, nangis di hadapan Tuhan, kita setia baca Alkitab. Kadang-kadang doa kita, Tuhan mengatakan apa? Tunggu. Oh tidak anakku, ya kan? Apalagi kita ini enggak setia, enggak ibadah, kita enggak pernah menyembah Tuhan, kita enggak peduli dengan pekerjaan Tuhan ketika kita ini mendapatkan kesulitan. Tuhan, aku berdoa kepadamu Tuhan. Ya, kemudian kita tidak dijawab, mutung. Bapak Ibu Saudara, coba kita belajar gitu ya, belajar setia karena Tuhan Yesus juga setia. Dalam Alkitab dikatakan, jikalau engkau setia, aku juga setia. Sekalipun engkau tidak setia, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus tetap setia. Maka setia-setialah sampai mati. Ini pujiannya Bu Giarti. Maksud mujizat bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka jangan mencari kemuliaan diri sendiri. Tapi yang utama adalah cari kemuliaan nama Tuhan. Pemain musik, song leader, singer, penari tamborin, apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kita nanti dipuji, itu adalah konsekuensi karena kita ini memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan nanti akan tersalur, akan turun ya, seperti apa? Seperti berkat ini ya. Dari kepala Harun, kemudian jenggotnya kan, turun ke bawah kepada umatnya. Maka tujuan kita hanya memuliakan nama Tuhan. Kalau kita menerima berkat itu adalah akibat karena kita memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, memberitakan Injil adalah untuk menolong orang lain. Ini kan pengorbanan, saudara. Jadi memberitakan Injil itu adalah menolong
orang lain. Nah, memberitakan Injil dengan menyatakan mujizat adalah untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Bapak saudara, mujizat-mujizat yang ada dalam Alkitab ini sifatnya juga menolong. Contoh Bapak saudara, kita lihat di dalam perjanjian lama. Ketika janda Sarfat pada saat itu musim apa? Paceklik ya. Israel itu mengalami paceklik, ya. Kemudian mencari kayu, kemudian untuk memasak tepung sedikit di genggamannya gitu ya. Kemudian sedikit minyak dibuli-buli. Kemudian karena taatnya kepada Tuhan, Elia ini minta roti kan gitu kan. Kan aneh Saudara. Wis orang duwe tepung, orang duwe minyak hanya minyak sedikit gitu ya. Tapi Elia nabi Tuhan itu minta supaya dibuatkan apa? Roti gitu ya. Tetapi karena ketaatannya Saudara, janda Sarfat ini membuat roti, memasak roti, kemudian diberikan kepada siapa? Elia. Apa yang terjadi Saudara? Tepung yang diambil untuk membuat roti itu tidak pernah habis sampai apa? Hujan turun. Menolong, sebenarnya harus mati sama anaknya, tapi mujizat terjadi. Kemudian juga ada istri atau janda Nabi yang ditagih oleh penagih utang. Ya. Kemudian dia datang kepada siapa? Elisa. Kemudian Elisa ngomong, apa yang ada padamu katanya. Minyak sedikit dideligen. Ya. Kemudian memerintahkan saudara supaya rumahnya ditutup, kemudian pinjam jeligen-jeligen dari tetangganya, kemudian tuangkan minyak itu. Kemudian minyak itu menjadi penuh saudara. Kemudian jeligen-jeligen yang penuh itu suruh minyak itu dijual. Utangnya lunas. Karena taatnya, maka mujizat itu akan menolong orang yang membutuhkan. Perjanjian baru juga banyak, ya, maka mujizat yang Tuhan nyatakan melalui murid-muridnya adalah untuk menolong. Yang sakit disembuhkan, ya, yang kekurangan dicukupkan. Coba kalau kita lihat pekerjaan Tuhan Yesus itu kan menyatakan mujizat-mujizat dengan menolong orang. Yang kelaparan dikasih makan, yang sakit, yang buta dapat didoakan melihat gitu ya. Yang timpang dapat berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan kan. Semuanya ini adalah sifatnya apa? Sifatnya menolong. Maka kita ketika memberitakan Injil, kemudian kita menyatakan mujizat, kita mungkin hanya memberikan nasihat, sifatnya adalah menolong. Bukan mencari keuntungan. Jangan mencari keuntungan. Maka kalau kita ini mencari keuntungan bukan pelayanan di gereja. Maka saya acung jempol, gitu. Tidak hanya jempol satu, tidak hanya dua, gitu, tetapi jempol kaki pun bisa diangkat pada pelayan-pelayan yang mau berkorban. Bukan untuk mencari apa? Mencari uang. Bukan mencari finansial. Saya pun juga begitu. Kami melayani di sini bukan untuk mencari uang. Gitu ya. Bukan untuk mencari uang, saya malah berkorban. Berkorban, ini adalah komitmen kami. Ya. Tapi ketika kami sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, Tuhan itu peduli. Kebutuhan sekecil apapun Tuhan itu sediakan. Karena apa? Akibat, konsekuensi. Maka Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, jangan mencari keuntungan dari gereja ini. Amin. Ya. Kalau kita ini ke gereja, tidak untung secara materi. Tetapi kita malah buntung. Iya Bapak Saudara. Karena kita ini memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara diberkati karena gereja ini adalah konsekuensi, akibat. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara di gereja ini tujuannya selain memuliakan nama Tuhan apa? Menolong orang lain. Ya, menolong orang lain. Mungkin melalui doa-doa kita, doa-doa yang baik.
doa-doa supaya Tuhan memberkati orang yang kita doakan. Karena apa? Tujuan kita memuliakan nama Tuhan, kita juga menolong orang lain. Maka saudara jangan pelit kita ini menolong orang lain. Jangan pelit kita ini memberi kepada orang. Lah saya nggak punya. Ya, diusahakan gitu ya. Kalau kita ini, saudara, saya sering ngomongkan, kalau kita ini rindu untuk memberi, saudara, pasti Tuhan disediakan, saudara. Pasti, saudara. Kalau kita ini sungguh-sungguh mempunyai ketulusan hati, saudara. Nah, Yesus mengutus murid-muridnya bukan untuk pergilah dan pindahkan gunung-gunung gitu ya. Atau turunkan api dari langit. Tetapi ya saudara, sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Jadi saudara, Yesus ini mengutus murid-muridnya tidak seperti tukang sulap gitu saudara. Oh gunung pindah gitu ya. Kemudian bintang atau matahari turun gitu ya. Atau mendung gitu ya. Kemudian wah tepuk tangan gitu. Wah Petrus hebat gitu. Bukan saudara. Bukan. Tetapi mereka diutus supaya menolong orang lain. Kita memberitakan Injil, kita hidup ini beribadah, percaya kepada Yesus, saudara. Kita ini diperintahkan oleh Tuhan supaya menolong orang lain. Saudara. Ini adalah pemberitaan Injil. Maka pemberitaan Injil itu adalah apa? Berkorban, saudara. Berkorban. Nah, mereka diutus untuk memberkati orang banyak, untuk menunjukkan kasih Allah kepada dunia, untuk menunjukkan kebaikan, untuk menunjukkan kita ini berbeda dengan orang-orang duniawi. Inilah inti dari Injil yang murid-murid Yesus beritakan. Bahwa saudara ketika kita memberitakan Injil atau kita di masyarakat, kita harus menunjukkan kasih kita kepada yang lain. Karena kita memiliki kasih Yesus, kita menunjukkan kebaikan kita. Kita menunjukkan bahwa kita ini berbeda dengan orang-orang duniawi. Ya, kasih kita, kebaikan kita, harus kita tunjukkan. Nah kalau kita ini orang Kristen kemudian perilaku kita sama dengan mereka, apa bedanya? Gitu. Justru kita menjadi batu sandungan. Tapi kita harus menunjukkan kasih kita menunjukkan kebaikan kita menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Seperti Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Nah Tuhan Yesus juga mengutus kita untuk memberitakan Injil dengan menyatakan belas kasihan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Bapak saudara, kita ini ditempatkan di sini, di mana kita ini ditempatkan oleh Tuhan, supaya kita ini menolong orang lain, menolong orang lain. Ya. Maka kita ini harus entengan, kalau orang Jawa gitu ya. Artinya kita ini suka menolong, kita ini peduli dengan yang lain, ya. Kemudian memperhatikan yang lain. Kemudian yang terakhir, memberitakan Injil dengan cuma-cuma, bahkan berkorban. Maka Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-muridnya memberitakan Injil dengan cuma-cuma juga. Ya, maka saudara ketika kita ini melayani, jangan menuntut gitu ya, menuntut imbalan. Gitu. Maka saya juga punya prinsip begitu, kalau saya melayani di desa gitu ya, di gereja kecil gitu ya, ya saya tidak menuntut tidak menuntut PK. Atau ketika melayani di gereja besar pun saya tidak menuntut PK gitu. Karena apa Karena Tuhan telah memberi dengan cuma-cuma, ya, aku juga memberikan dengan cuma-cuma. Contohnya kalau contoh ini di gereja lain. Pemain keyboard sekali main 50.000. Itu ada gereja yang demikian. Maka jemaatnya ini ya enggak dilatih untuk diberi kesempatan untuk main musik. Jadi dia panggil pemain musik. Gereja kasih pemain musik keyboard 50.000, drum 50.000, bass 50.000 gitu ya. Nah, saudara, pemain musik, pemain drum ini,
hanya dapat berkat 50.000. Karena itu yang diharapkan, saudara. Padahal, saudara, ketika orang itu main keyboard, saudara, tidak mengharapkan 50.000 atau 100.000, Tuhan itu menyediakan berkat yang lebih apa? Lebih baik, saudara. Iya. Kalau saya ini berkhotbah di gereja kecil, kemudian saya hanya mengharapkan 200.000, saya hanya dapat 200.000. Padahal Tuhan menyediakan berkat yang lebih banyak. Maka saya melayani itu tidak mengharapkan imbalan. Saya melayani dengan apa? Dengan sepenuh hati kami memberikannya dengan cuma-cuma gitu. Karena saya sudah menerima dengan cuma-cuma. Di balik itu, saudara, Tuhan itu sediakan yang lebih baik. Benar, saudara. Tuhan itu sangat baik, saudara. Maka ketika kita ini melakukan untuk Tuhan, saudara, jangan mengharapkan. Tetapi kalau kita ini diberi, saudara, kita ini hanya mendapatkan itu, saudara. Tetapi ketika kita tidak mengharapkan, saudara, Tuhan itu menyediakan yang lebih baik dan lebih banyak, lebih berkualitas, lebih bermutu. Saudara. Maka saudara jangan mencari untung ketika kita ini melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan harus disertai dengan apa? Dengan berkorban. Bahkan Yesus itu melayani kita sampai memberikan nyawanya. Orang yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit pasti mempunyai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Siapa yang tidak mau berobat kepada orang yang pasti bisa menyembuhkan penyakit apa saja, pasti mau bayar walaupun mahal. Contoh gitu ya. Kenapa orang-orang Indonesia ini berobat gitu ya ke Singapura atau ke luar negeri, karena diyakini mereka dapat apa? Dapat menyembuhkan. Sekalipun itu mahal, mereka tetap berobat ke sana. Apalagi murid-murid Yesus atau Tuhan Yesus, yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Orang tetap mau datang kepadanya dan mungkin gitu ya, mereka ini bisa pasang tarif gitu ya. Tergantung apa? Tergantung berat dan ringannya sakit itu kan gitu ya. Bisa, murid-murid bisa kaya. Yesus bisa kaya. Gitu ya. Kalau Yesus ini pasang tarif gitu ya, seperti dukun atau seperti dokter gitu ya. Tetapi mereka ini tidak seperti itu. Karena Tuhan Yesus telah memesan kepada mereka, karena kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikan dengan apa? Cuma-cuma. Bahkan mereka berkorban. Bahkan nyawa mereka ditaruh. Nah, mereka diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari mukjizat-mukjizat, tidak menjual mukjizat, tidak menjual mukjizat, tidak menjual minyak urapan, karena di Jakarta itu minyak urapan dijual, tidak menjual doa gitu ya. Pernah saudara, saya itu hanya berdoa gitu ya, jadi ada pengusaha kemudian Pak minta tolong didoakan karena kami mau buka usaha gitu ya. Ya, karena saya hanya ingin menolong, saudara. Nah, kemudian setelah itu, saudara, diajak makan, gitu ya, diajak makan di restoran. Nah, setelah kami pamitan, ya kadang-kadang dikasih uang, saudara. Ya uangnya kadang-kadang nggak sedikit, saudara. Bisa 1 juta, bisa 2 juta. Padahal hanya berdoa, saudara. Saya tidak bermaksud untuk apa? Menjual doa. Tapi itu akibat apa, saudara? Karena kita ini melakukan yang baik. Kita pun juga, saya tidak punya tujuan untuk menjual doa, menjual Injil. Gitu. Contoh saja kalau saya memberitakan Injil ke Boyolali, ke Wonogiri itu bukan untung, rugi. Ya rugi bensin, rugi tenaga, rugi waktu gitu ya. Iya, tapi kami melakukan. Tapi Tuhan menyediakan yang baik.
Maka kami memberikan cuma-cuma karena kami sudah terima cuma. Mereka harus menyembuhkan dengan cuma-cuma, melayani dengan cuma-cuma. Tidak mengharapkan upah dari mereka. Atau tidak mengharapkan balasan dari mereka. Tidak mengharapkan pujian dari mereka. Tidak mengharapkan untuk dihormati. Maka saudara memberitakan Injil merupakan apa? Pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara beribadah dengan pengorbanan, itu adalah ibadah yang sejati. Karena Paulus mengatakan apa? Ibadah yang sejati adalah apa? Mempersembahkan tubuhmu. Gitu ya. Itu adalah pengorbanan. Saudara. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara luar biasa. Hujan-hujan sebenarnya kan enak di rumah kan. Mungkin pancal ke mall gitu ya. Hujan-hujan mungkin minum kopi, nggak bergerak dari depan TV. Itu kan lebih enak, saudara. Bapak saudara, Tuhan menghargai kita pada pagi hari ini. Ini merupakan wujud pengorbanan kita. Karena kita hanya ingin memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saya minta Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kepada kita cuma-cuma. Maka berikanlah apa yang kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma kepada yang lain. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Bapa sentuh hatiku. Kita nyanyikan pujian refrennya saja. Biarlah kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan, dengan tujuan memuliakan nama Tuhan, maka keyakinan saya, Tuhan yang bela kita, Tuhan yang memberkati hidup kita, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, karena Dia adalah Allah yang sangat baik. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, supaya kami menjadi emas yang murni, yang senantiasa cemerlang di hadapan Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk peduli kepada yang lain, menolong orang lain. Supaya berkat Tuhan mengalir seperti air yang tiada hentinya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang ngalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kerinduan supaya Tuhan sentuh hati kita. Sentuh hati, Supaya Tuhan memperbaharui hidup kita. Bahwa tujuan kita beribadah, menyembah Tuhan, menyatakan mujizat, memberitakan Injil adalah memuliakan nama Tuhan. Berkorban untuk Tuhan, mengasihi yang lain, menolong yang lain. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, pakai air mengalir. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Pakai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Ibu Sani, Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Masih dingin? Tidak ya, puji Tuhan. Semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, memakai penutup wajah, cuci tangan, semuanya berjaga jarak. Terima kasih untuk setiap partisipasi Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih juga untuk para pelayan Tuhan yang melayani saat pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saya akan menyampaikan pelayan Tuhan yang akan melayani besok hari Minggu depan 29 pagi. Song leadernya Mbak Intan, singer Ibu Indri dan Yemima, tamborin Alin dan Lena, LCD Ripka, parkir Bapak Erwan, doa Ibu Harni, kolektan dan among tamu Bapak Ibu Yudi. 29 sore, song leadernya Ibu Ningrum, singernya Ibu Yohana dan Maria, tamborin Tita dan Damai, LCD Bapak Sayogo, parkir Bapak Budi, doa Yemima, kolektan dan among tamu Bapak Ibu Daud. Terima kasih yang sudah melayani hari ini dan seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa untuk pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberkati, memberikan kelancaran di masa pandemi seperti ini. Tuhan tetap memberkati kita, baik pemilih maupun setiap pemimpin. Kita mau doakan supaya semuanya bisa Tuhan berikan yang terbaik, pemimpin yang terbaik, dan setiap masyarakat Indonesia juga pastinya diberkati Tuhan. Begitu. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini jikalau kami boleh bersatu hati untuk kami berdoa, meminta Tuhan untuk rencana pilkada Bapa, pemilihan kepala daerah Tuhan di Indonesia ini. Kami berdoa meminta Tuhan kemurahan yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan Tuhan setiap berkat-Mu atas pilkada nanti ya Bapa. Kami rindu Bapa, kami boleh meminta setiap pemimpin yang boleh memiliki rasa takut akan Engkau. Kami meminta setiap pemimpin yang bijaksana Tuhan untuk boleh memimpin setiap masyarakat Indonesia di daerah-daerah maupun di wilayah-wilayah yang ada di dalam negeri kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau boleh senantiasa memberkati pemilihan daerah ini Tuhan. Engkau jauhkan Tuhan dari pilkada yang gelap Tuhan. Kami
rindu politik ini boleh senantiasa bersih di dalam Tuhan. Kami berdoa memberkati untuk masyarakat di Indonesia yang akan memilih. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan atas kami untuk kami bisa memilih kepala daerah yang baik, yang bijaksana dan takut akan Engkau ya Bapa. Berdoa untuk hari pemilihan nanti, Tuhan biarlah kami terus diberikan kesehatan, kami boleh diberikan hikmat untuk kami saling berjaga jarak, untuk kami tetap mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada Bapa. Kami menyerahkan Tuhan pilkada ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Silahkan Tuhan yang bekerja memberkati dan mempersiapkan pemimpin yang terbaik untuk memimpin setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Gembala Sidang untuk boleh menutup ibadah kita. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang besar. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa